Bengkel produksi pembuatan meja biliar yang dirintis Muhammad Mustafa Tanro barangkali menjadi salah satu bisnis yang padat karya yang tak ada sangkut pautnya dengan kebijakan penutupan lokalisasi Doli. Bisnis tersebut sudah dirintisnya sejak 2002 ketika lokalisasi Doli Surabaya masih pada masa kejayaannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Madura. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporannya. Oke, baik Nurma. Bengkel produksi pembuatan meja biliar yang dirintis oleh Muhammad Mustafa Tanro, seorang kakek satu cucu berusia 53 tahun, barangkali menjadi satu-satunya bisnis padat karya yang tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penutupan lokalisasi Doli sejak 2014 yang lalu. Bisnis tersebut sudah dirintis sejak 2002 ketika lokalisasi Doli masih pada masa kejayaannya. Kerajinan dengan merek dagang biliar Tanro mendulang cuan berlimpah dan dibanjiri pemesan hingga luar Pulau Jawa. Bertahan 5 tahun dari 2002 hingga 2007, bengkel milik Tanro ini akhirnya sempat tutup ya karena mengalami dampak dari kebijakan Jenderal Sutanto, Kapolri kala itu pada tahun 2007 yang berkomitmen untuk menumpas perjudian dan apesnya permainan biliar pada zaman itu masih lekat kaitannya dengan praktik perjudian. Dan akibat adanya kebijakan tersebut, masyarakat sudah mulai menghindari untuk bermain biliar sehingga membuat bisnis dari Tanro sendiri mulai sepi pelanggan dan akhirnya si Tanro semacam memutuskan untuk berhenti memproduksi meja biliar dan beralih untuk menjadi karyawan pabrik roti yang itu ternyata berlangsung selama 7 tahun, yakni dari 2007 hingga 2014. Dan akhirnya di tahun 2014 karena Tanro sendiri, Mustafa Tanro menceritakan kalau memang dirinya saat itu mengalami kondisi gundah gulana karena di satu sisi memang kehidupannya yang bekerja sebagai buruh pabrik begitu baik karena secara karir posisi jabatannya cukup mentereng karena dia sempat didapuk sebagai pimpinan regu dari karyawan di pabrik tersebut, kemudian gajinya juga cukup besar pada masa itu, namun pada benaknya atau di dalam sanubarinya sangat berkeinginan untuk bisa mandiri, memiliki usaha sendiri dan melanjutkan bisnis yang sudah pernah dirintisnya, yakni pembuatan meja biliar. Dan akhirnya keputusan untuk berhenti menjadi karyawan pabrik dan mulai untuk menggerakkan kembali bisnisnya itu dimulai pada tahun 2014. Ia memutuskan untuk resign dan akhirnya merintis ulang bisnis pembuatan meja biliar tersebut. Dan saat itu ia berusaha untuk menawarkan kepada tempat-tempat yang menyediakan permainan biliar seperti kafe, tempat hiburan dan lain sebagainya. Ya berjalan atau berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memberikan kartu nama dirinya, dan saat itu memang Tanro menawarkan jasa reparasi perbaikan meja biliar yang ternyata seiring berlalu Tanro juga berusaha untuk menawarkan kepada para pelanggannya untuk bisa membeli produk buatan dirinya, produk meja biliar yang diproduksi dirinya beserta beberapa orang karyawannya. Jadi bisnis Tanro ini sejak tahun 2002 ketika Doli masih ada memang bisa berhasil menyerap banyak tenaga kerja, hampir sekitar 15 orang warga, para pemuda yang ada di sekitar Gang Doli yang tidak menggantungkan hidup dari hiruk pikuk aktivitas lokalisasi yang berkeinginan bekerja di tempat bengkelnya ia tampung. Kemudian ketika di fase awal perintisan yang kedua untuk memulai bisnis pembuatan meja biliar itu, ternyata Tanro juga membuka luas kesempatan bagi para warga di sekitar permukiman tempat dirinya tinggal untuk bisa bekerja di bengkelnya. Bahkan ketika di tahun 2014 itu muncul adanya penutupan tempat lokalisasi di Putrajaya sehingga membuat warga yang bisa menggantungkan hidup dari hiruk pikuk aktivitas lokalisasi yang kehilangan ini ya, mata pencariannya bisa bekerja dengan dirinya menjadi salah satu karyawan pabrik yang dikelola oleh Mustafa Tanro itu sendiri. Dan sampai sekarang ternyata Tanro kemarin menceritakan kepada Tribun Jatim masih tetap membuka kesempatan besar kepada warga sekitar Putrajaya yang mungkin
mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, eh, bisa langsung bergabung ke tempat bengkelnya berada yang ada di kawasan Gang Jalan Putrajaya C Timur 3. Di situ menjadi tempat dirinya ini ya mengelola bisnis tersebut. Dan di sana, jadi selama ini Tanro menceritakan dirinya sudah bisa menjual produk meja biliar ini hampir ke seluruh wilayah wilayah Indonesia ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke sudah ada banyak pelanggan yang sudah bisa atau sudah pernah berhasil menjual di wilayah-wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. Namun kemarin kami bertanya juga mengenai rencana untuk ekspansi pasar hingga ke luar negeri. Mustafa Tanro masih belum ada rencana untuk ke arah sana. Dan ia kemarin menceritakan memang meja biliarnya itu ada 3 kategori yang diproduksi, yakni 7 feet yang dihargai sekitar 3,9 juta, kemudian kategori 8 feet dibanderol sekitar 6 juta rupiah, dan meja biliar kategori 9 feet dibanderol kisaran 12,5 juta. Dan untuk bahan bakunya, Tanro menceritakan memang bersumber dari bahan baku asli dari wilayah Jawa Timur. Yakni untuk marmer, untuk lapisan permukaan meja biliarnya diperoleh dari wilayah Kabupaten Tulungagung. Kemudian untuk kayunya sebagai ini ya konstruksi utama hingga pelapis dari meja biliar tersebut berbahan kayu mapex, kayu kualitas tingkat tinggi yang diperoleh dari Pulau Madura. Kemudian Tanro kemarin juga menceritakan bahwasanya intinya ketika menanggapi adanya penutupan dan sampai saat ini sudah ada hampir 10 tahun atau 11 tahun pasca penutupan, sampai sekarang memang Tanro mengalami kendala pada sumber daya manusia, artinya memang jumlah karyawan yang bekerja di pabriknya atau di bengkelnya ini cenderung lebih sedikit ketimbang di fase awal di tahun 2002 ke tahun 2005, karena memang banyak karyawan atau warga sekitar, para pemuda yang warga ex-Doli ya yang sempat bergabung bekerja di bengkelnya, kemudian tidak bertahan lama, kemudian akhirnya keluar, dan itu yang membuat Tanro sebenarnya masih kewalahan untuk memenuhi pasar para pelanggan yang terus berdatangan, dan kendalanya adalah di sumber daya manusia. Namun Tanro sendiri menegaskan bahwasanya dirinya berkomitmen untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga ex-Doli yang bermukim di sekitar dari permukimannya. Bahkan dirinya berkali-kali membuat atau menyelenggarakan forum dengan pihak RT atau Karang Taruna setempat untuk bisa membuat kerjasama dengan para pemuda, nanti diberdayakan untuk membuat rak ya. Rak itu alat bingkai kotak bentuk bingkai kayu segitiga ya yang biasa digunakan untuk menata bola biliar yang nanti bisa diproduksi oleh anak-anak Karang Taruna di Putrajaya, kemudian bisa nanti akan dibeli oleh Tanro. Namun ternyata rencana tersebut belum ditanggapi secara maksimal oleh pihak Karang Taruna atau RT atau pihak anak muda yang ada di sekitar tempat tinggal Tanro. Namun intinya Mustafa Tanro tetap berkeyakinan atau menegaskan bahwa perusahaannya atau bengkelnya tetap akan membuka kesempatannya lebar bagi warga ex-Doli atau para pemuda yang ingin bekerja menjadi salah satu karyawan untuk di pembuatan meja biliar yang dikelola oleh Tanro itu sendiri. Demikian reportase kami, Nurma, kembali ke studio. Waktu penutupan Doli 2014 gitu, alhamdulillah kita tidak terdampak. Oke. Kita juga waktu Covid juga alhamdulillah kita aman. Kita juga waktu Doli terdampak itu memang kita gerakan itu warga sekitar. Kita pakai dari dulu tuh waktu itu Karang Taruna. Sekarang ya memang akhirnya waktu Covid itu banyak yang keluar, tapi usaha tetap kita berjalan. Sampai sekarang ini alhamdulillah. Saya usaha tahun 2002. 2002, Doli oke. penutupan tahun 2014. Oke, sudah berjalan lama ya tuh. Hampir 20 tahun lebih. Nah, dulu itu memang kita hampir mayoritas warga kampung. Kita pakai batu waktu Doli masih ada itu, tetap kita dayakan orang-orang kampung semua dulu. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah biarpun berkurang tapi masih warga sekitar kita pakai. Kebanyakan dulu waktu Doli masih ada itu kebanyakan kan bukan orang sini. Pendatang Kebanyakan itu. Jadi di saat dia waktu Doli akhirnya tertutup, dia akhirnya kembali ke desa dia. Ada yang bingung, nggak tahu dia cari keluar dari sini lagi akhirnya.
Kalau untuk warga sekitar sih masih aman-aman aja. Ya, memang ada yang sebagian waktu itu kita pekerjakan ada. Cuma dia nggak bertahan lama, soalnya kan kita kan di sini kan istilahnya kan pekerja keras. Beda dengan waktu Doli ada kan orang-orang kerjanya kan aku anggap sih santai dia kan. Santai dan cuannya banyak ya. Iya kan gitu. Iya cuannya banyak. Di sini kan nggak Terbiasa kayak itu, kerja nggak keras terbiasa. dan Dia penghasilan. keluar udah hilang udah banyak cerita. Dari 2002 itu kan Doli kan memang masih ada. Jadi dari situ kita masih sampai sekarang itu biarpun Doli nggak ada tetap nggak ngefek lah saya. Oh, ngasih keterampilan ya. Sekarang pun kita tetap tawarin dari Karang Taruna juga yang anak-anak sekarang. Kan, kalau melihat anak-anak sekarang kan pola pikir anunya kan beda kan. Ya, istilahnya sekarang kan genset itu kan. Ya cara berpikirnya untuk dia cari usaha itu kalau sekarang sih beda dengan orang dulu. Kalau sekarang kan minta kan instan anak-anak sekarang itu. Tapi tetap sering kita tawarin dari Karang Taruna sering, oh bikin gini nanti kita yang ngambil. Gitu. Oke. Ya kalau di biliar gini kan ada istilahnya kan untuk ngatur bola itu kan segitiga dari kayu itu kan. Kita bahan-bahannya dari kita. Kita pernah nawarin, terus kamu nanti kita hitung per biji berapa, nanti aku yang ngambil. Dan itu pernah kita kumpul Karang Taruna kita kumpul laki-laki sama Pak RT juga itu kita kumpul. Kita tawarin, terus apa sih kendala apa kamu umpama bikin kayak kafe di ini di lapak ini kan di atas kan kosong gitu. Gini kita bantu apa sih kebutuhan itu apa gitu supaya nanti di sini tuh ada kegiatan. Tapi ya itu tadi aku ngomong anak sekarang ini kan susah kita minta ikan instan langsung jadi kan gitu. Sebenarnya gini kalau aku untuk pribadi itu kayak biarpun di kampung kadang-kadang gitu itu sebenarnya kamu ingin kayak ada perubahan di dalam kampungku sendiri. Ini kan saya lahir di sini kan, ingin kayak kampung ini berubah lebih baik. Karang Taruna kebanyakan Karang Taruna sini kan juga penganggur kan. Sebenarnya kita nggak bosan untuk nawarin. Ya itu tadi masalahnya kita kesusahan dari untuk menggerak itu. Soalnya cara berpikir itu tadi udah beda. Mentalitasnya itu ya. Benar sudah enak kita. Gampangnya kita ngomong biaya lah, biaya dari kita gitu. Tapi ya itu tadi nggak ada gebrakan gini-gini nggak ada udah. Sedikit banyak akhirnya aku pasrah dengan keadaan itu pasrah. Secara kamu gimana dulu awal itu aku nggak ada hubungan sebenarnya dengan ini. Dulu sering kerja di pabrik pernah kan di pabrik amplop, pabrik roti di Siantarto, di warung juga pernah gitu. Aku usaha ini waktu itu ikut orang di Surabaya, kebetulan Di daerah mana itu? di daerah Kenjeran sana. Yang buat begini nih ya, meja biliar. Kebetulan akhirnya aku kenal di daerah Jalan Semarang sini orang Cina. Isak biliar itu akhirnya aku ditaruh di Jakarta. Terus? Ditaruh di Jakarta. Itu tadi dari awal kan aku dari kecil memang kan dididik ayah kan mau untuk usaha sendiri. Enggak, besok itu jangan ikut orang kan gitu. Di Jakarta itu namanya kita ikut orang kan salah benar kan tetap kita salah kan. Ya ikut orang kan kayak gitu. Biarpun kita udah benar, nah bagi dia salah tetap kita disalahkan. Dan belajar dari situ akhirnya bisa keluar aja gitu. Keluar bisa merintis dari awal dari aku awal 2002 itu. Memang belum ramai, cuma kita kan semua kan hidup ini kan ada yang ngatur, iya kan. Akhirnya lari ke situ nanti kita. Setelah ya ikut orang di Jakarta itu memang biliar. Dari situ aku kembali ke Surabaya, tak coba usaha sendiri. Aku ya promosi jalan sendiri, sepeda motor keliling Surabaya, Sidoarjo, kayak nyeles gitu kan. Ternyata itu kok rame gitu loh. Dulu tuh waktu awal-awal itu masih belum ada pemesanan, masih servis. Servis meja itu kan, servis meja biliar. Lokasi tempat keliling jenengan sasarannya apa itu? Iya meja biliar itu. Untuk kafe-kafe ya saat itu belum ada warkop ya itu dulu. Ada meja biliar, aku ambilin, tak kasih kartu nama, kamu kan.
Dari situ gini, ya mas aku mau servis ganti karpetnya. Nah, dari situ awal gini-gini kok rame. Aku nawarin meja, ternyata mau. Nah itu akhirnya berjalan. Dari situ pelan-pelan ya sempat cepat hancur. 2004 itu aku hancur waktu pergantian Kapolri Sutanto. Itu kenapa Pak? Hancurnya kenapa itu? Berantas judi itu. Oke, berantas judi yang imbasnya ke tempat-tempat hiburan Biliar, gitu. Itu, ke biliar. Oke, biliar judi ya Iya, saat itu. Konotasinya ya. Sebenarnya Konotasinya kalau itu. kita ngomong judi kan dari manusia, Iya. bukan dari bahan dari alat itu kan bukan manusia itu. Niat apapun- awal untuk bermain padahal Iya. itu olahraga. Apapun bisa dipakai judi manusia itu. oke. Dan dari situ akhirnya ngefek ke usahaku. Aku Oke. berhenti. Padahal itu baru awal itu Pak ya. Iya, itu udah. Ketika dapat Wah, pelanggan gila ya. aku. Pemesanan rame banget aku sampai luar pulau itu. Sudah luar pulau. Iya. Di tahun ke-4 itu, ke-2 2007 aku. Oh 2007. Iya 2004 itu 2 sampai 2007. Oke. 5 tahun awal ya sudah Iya, mulai itu berhenti. akhirnya hancur itu nggak ada kerjaan nggak berapa tahun. Aku ditawarin kakakku kerja di PT Siantar Top itu, pabrik roti di Waru itu kan. Di sana bertahan gini-gini sebenarnya sudah enak hidupku, sudah enak, soalnya aku langsung menikah bisa jadi karu kepala regu itu kan, punya anak buah gitu. Tapi jiwaku nggak bisa ke situ, aku juga nggak. Kepengen mengasah keterampilan juga ya, kepengen karep-karepnya ini ya. Bagi aku kan orang kerja di pabrik kan nggak punya kelebihan sih, maksudnya nggak punya apa sih istilahnya itu. Kayak kita keluar dari pabrik udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu, akhirnya nggak cocok dengan jiwaku, nggak cocok aku soalnya di pabrik itu pertama kan kita harus punya muka dua. Gitu. Ya benar, harus bisa menyesuaikan, Iya, jadi bunglon gitu. Nah, itu bukan sesuatu kayak gitu. Dari situ akhirnya Muncul keresahan ya untuk Iya, kayaknya nggak harus dimulai lagi nih. iya gak nyaman. Nah dari situ akhirnya keluar istriku nggak memperbolehkan, namanya wanita kan Iya. tetap nggak mau sih. Kondisi stabilnya, enak-enaknya. Normal ya. Iya. Udah stabil lagi aku ke keuangan itu udah normal aku. Sudah enak-enaknya lah itu. Nah, iya, soalnya sudah punya jabatan kan. Tapi aku udah nggak cocok akhirnya keluar. Ternyata Tuhan itu punya rencana sendiri dari situ. Oh, ternyata jodohku kesini gitu. Alhamdulillah 2014 itu aku keluar. Oke, 2014 keluar. Iya. Ya ketika rame-rame Doli ini. Iya, waktu itu rame-rame dulu itu. Aku keluar, alhamdulillah itu Pak itu situasinya masih jalan produksi biliar atau enggak itu? belum, aku masih Oh, fase jeda itu ya? Iya. Bisa disebut sejak 2000 berapa? 2007? ya 2007. 2007 sampai 2014 ya? Iya. Fase jeda itu ya? Udah itu ada pesanan tak bikin sendiri, aku sendiri nggak ada anak buah, tak bikin di rumah. Aku kerjakan sendiri, aku kirim sendiri gitu. Ternyata aku kewalahan gitu, akhirnya nyari orang kan. Orang yang dulu pernah jadi anak buahku di pabrik itu, tak panggil dia mau itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.